أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد الكبير المتعال الواحد بلا مثال الموصوف بكل صفات الجلال والكمال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, Bapak Al-Ustaz Al-Hajj Sarnubi bin Haji Amsid. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Al-Ustaz Al-Hajj Subhanuddin Fajri. Yang sama-sama kita muliakan Bapak RW Dr. Andes Hermawan, Bapak Ustaz Hasan Syadzili, serta para asatidzah, para hujat hadirin sekalian, dan segenap pengurus DKM Masjid Al-Mubarakah yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul kembali dalam majlis yang mulia ini. Salawat dan salam telah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga dan para sahabatnya. Sebelum kita mulai pembacaan kitab Sifat 20, mari kita baca Fatihah sekali lagi, insyaallah dengan keberkahan dari surat Al-Fatihah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan sampainya ilmu ke dalam hati dan fikiran kita. Al-Fatihah liniyatil qabul tamami kulli salahati rasul bi anna Allah yaftahu alaina abwab al-futuh abwab al-ma'rifah bi jahi sirwal li'annan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zawjihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli al-kiram. Sanif hadzal kitab Sayyid Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya. Lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدم نفع به وبعلومه في دارن آمين. قال متكلم, artinya yang berkata-kata, maka mustahil yang keluh. Artinya yang berkata-kata, yakni Allah Maha berfirman, mustahil bisu, jadi keluh kalau bahasa kita sekarang maknanya bisu. Dalilnya yaitu dalil sifat kalam. Dalil sifat kalam kemarin itu wa kallamallahu Musa taklima di antaranya. Maka patut bagi mukmin mu'takid, artinya wajib bagi seorang mukmin beriktikad, meyakini, mengimani, mempercayai bahwasanya senantiasa ia banyak membaca Quran dengan khusyuk dan dengan hormat dan dengan ta'zim, dengan tajwid, maka bukan dengan adu baca qiraat adanya. Jadi baca Quran pakai tajwid. Jadi tajwid ini mentajwidkan Al-Quran wajib hukumnya, ya,
Warattilil Qur'ana tartila. Jadi Syed Utsman bilang dengan tajwid, bukan dengan adu baca. Adu baca itu ya hanya semata-mata Al-Quran diperlombakan. Demikian ya. MTQ bagus, baik. Cuman tidak berhenti di sana. Ya, tidak berhenti dalam tahapan hanya melakukan Al-Quran, tidak. Tapi setelah membaca, mempelajari, kemudian mengamalkan. Baik hadirin, kita akan bahas yakni sifat ke-20 ini ya. Jadi akhir dari sifat wajib yang kita pelajari ini bertepatan dengan satu malam, insya Allah berarti besok malam malam 17 tuh ya. Nah, ya. Malam 17 malam nuzulul Quran. Kita mau bahas ya berkaitan dengan sifat mutakallim dengan nuzulul Quran. Hadirin, secara umum ulama salaf, bukan salafi. Kalau salafi salah pikir. Ya. Gerombolannya Albani itu kaum salah pikir. Bahkan mereka yang menghalang-halangi umat Islam untuk mengikuti salafus soleh yang sebenarnya. Kalau kita salaf beneran, ya, salaf beneran. Salaf beneran maksudnya salafus soleh, mereka yang hidup dari zaman sahabat sampai tahun 300 Hijriyah. Kebanyakan dari kaum salaf ya tidak mengartikan, menafsirkan makna nuzul. Nuzul itu dari nazala yanzilu, nuzulan artinya turun. Jadi kalau disebut inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkannya, ya, domir ini kembali kemana? Al-Quran, pada malam qadar. Salafus soleh tidak memaknai, ya. Mereka melakukan takwil dalam bentuk tafwid, menyerahkan maknanya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah itu sifat. Sifat yang berdiri pada zat, yang ada pada zat, tak bisa dipisahkan antara sifat dan zat. Tentu sifat Allah itu qadim, maka mereka pun tidak memaknai, menafsirkan, menyatakan mereka Allahu a'lamu bimuradihi. Demikian. Tapi khalaf atau mutaakhirin, kalau salaf mutaqaddimin, kalau khalaf mutaakhirin, mereka menyatakan memang kalam Allah itu sifat Allah, kalam mutakallim sifat Allah. Tapi Al-Quran belum dikenal sebelum diturunkan. Maka pada malam qadar itulah Allah
memperkenalkan kepada hambanya daripada firman-Nya. Karena dalam bentuk kalam nafsi, tentu firman Allah, kalam Allah yang tak berhuruf dan tak bersuara. Adapun Al-Quran yang kita baca, ungkapan kalam Allah yang bersifat nafsi. Karena bila mana kalam Allah yang bersifat nafsi kita ingin memahami, enggak bakal faham. Kenapa? Enggak berhuruf, enggak bersuara. Bagaimana pahamnya? Nah hadirin, ini penting. Ini akidah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penting sekali untuk kita faham. Kayak seperti saya pernah berikan tamsil. Kita punya kambing. Kita mau kasih makan kambing, kita panggil itu kambing. Misalkan itu kambing, ya, namanya Peter lah taruh ya. Peter, Peter, sini Peter, makan Peter, nggak bakal nengok tuh kambing. Tapi ketika kita manggilnya dengan be, 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 nengok tuh. Nah, pakai bahasa dia. Kayak kucing, misalkan Black, sini Black, gitu, nggak nengok Black, tapi meow, meow, push, meow. Nah, ini ya. Jadi Allah memilih bahasa Arab dari bahasa makhluknya yang Allah ciptakan untuk mengungkapkan kalamnya yang bersifat nafsi. Ya, yang qadim tadi. Nah, baik. Hadirin, di Indonesia, di negeri kita, nuzulul Quran diperingati tanggal atau malam 17. Malam 17 Ramadan. Tapi bila kita ke Timur Tengah, banyak negeri-negeri di sana yang merayakannya malam 27 Ramadan. Kok beda? Ini perbedaan tidak signifikan. Karena masalah ini masalah furu', bukan usul. Masalah yang memang ada memiliki perbedaan tersebab dalil yang dipegang oleh para ulama. Masing-masing punya dalil. Bagaimana dalil ulama-ulama kita di negeri kita yang menyatakan malam nuzulul Quran itu malam 17? Ulama kita berdalil dengan surah Al-Anfal ayat 41. Surah Al-Anfal, Allah berfirman, in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Jika kalian beriman kepada Allah dan kepada apa-apa yang kami turunkan, ya, beriman pada Allah dan beriman kepada apa-apa yang kami turunkan pada hari Al-Furqan. Nah, ulama kita menyatakan Al-Furqan ini salah satu nama Al-Quran. Kan Al-Quran ada An-Nur, Al-Furqan, Al-Kitab, ya, apalagi banyak sekali nama-nama Al-Quran. Ya, di antaranya Al-Furqan. Yaumal taqal jam'an, pada hari bertemunya dua pasukan. Apa maknanya? Peperangan Badar, pertempuran dahsyat di awal-awal Islam antara umat Islam
dengan orang-orang musyrik. Itu terjadi pada 17 Ramadan. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Berarti wa ma anzalna di sini dan apa yang kami turunkan, berarti ma di sini maknanya adalah Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an turun pada tanggal 17 Ramadan. Hadirin, ulama yang di Timur Tengah tidak sependapat. Tapi ingat, ini furu' boleh berbeda. Antum terserah mau ikut yang mana. Kalau saya tetap ikut yang 17. Ya, artinya ulama-ulama kita juga hebat pendapatnya. Tapi kita lihat dulu pendapat ulama yang menyatakan malam 27 sebagai nuzulul Quran. Mereka mengatakan, di dalam Al-Quran jelas Allah berfirman, kata mereka, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Pada malam Qadar, Lailatul Qadar. Naam. Dalam banyak hadis, di antaranya hadis sahih riwayat Al-Imamul Bukhari, Nabi bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada bilangan ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Pertanyaannya, 17 Ramadan udah 10 malam terakhir belum? Belum. 17 Ramadan kan belum 10 malam terakhir. Kata mereka nih. Iya, 17 Ramadan belum 10 malam terakhir. Kemudian ayat yang difahami oleh kita, wa ma anzalna ala abdina, dan apa-apa yang kami turunkan atas hamba kami, ini enggak harus dimaknai Al-Quran. Tapi ketika perang Badar, yang diturunkan Allah adalah para malaikat, bukan Al-Quran, kata mereka. Mereka berdalil Al-Anfal ayat 9. Al-Anfal ayat berapa? 9. Allah berfirman, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin." Ketika kalian memohon pertolongan pada Allah, kemudian Allah ijabah, Allah kabul. Kan Nabi doa tuh pengen perang Badar. Pengen perang Badar Nabi doa. Fastajaba lakum, Allah kabulkan bagi kalian. Anni, bahwasanya aku, Allah berfirman, mumiddukum, memberi bala bantuan, pertolongan, bi alfim minal malaikah, dengan 1000 malaikat, ya, bi alfim minal malaikati murdifin, yang datang berturut-turut. Jadi yang diturunkan bukan Al-Quran pada perang Badar, tapi malaikat. Wah. Jadi titik ketemunya dapat tuh. Tapi berarti kita keliru. Enggak, itu dalil kita. Inilah yang disebut perbedaan ulama. Sikapi dengan bijak. Nah, jadi nanti kita jangan heran. Masuk malam 27, bukan malam 17. Kok beda? Aliran mana nih? Itu sama. Ini masalahnya masalah furu', bukan masalah usul. Nah, hadirin, sementara ulama menyatakan Al-Quran yang kita tahu kan turunnya enggak 1 malam doang, tapi turunnya Al-Quran itu selama 22 tahun 2 bulan
22 hari. Masa malam qadar doang? Kan selama masa 22 tahun. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Bukan malam qadar doang. Nah, ulama mencari titik temu. Tadi kalau kita sebut nazala yanzilu nuzulan, maknanya turun. Gitu ya. Berarti fiilnya itu ya tidak membutuhkan maf'ul. Tidak membutuhkan maf'ul. Ya. Tapi kalau disebut anzala yunzilu inzalan atau nazzala yunazzilu tanzilan. Nah, ini disebut dengan fi'il muta'addi, fi'il kata kerja yang membutuhkan maf'ul. Maka pakainya nggak nazala yanzilu, pakainya ketika surah Al-Qadar pakai anzala yunzilu. Inna anzalnahu, anzalna, pakainya anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam qadar. Ulama menyatakan kalau anzala yunzilu itu turunnya sekaligus, jumlatan wahidatan, dari lauhul mahfuz ke sama'id dunya. Jadi Lailatul Qadar itu turunnya sekaligus. Nanti setelah di sama'id dunya, di langit dunya, malaikat Jibril diperintahkan Allah membawa wahyu untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama dalam masa 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah, baru ketemu. Itu pakainya nazzala yunazzilu. Dalam Al-Isra ya, nazzalnahu tanzila, ya. Jadi dan kami menurunkannya tanzila, secara bertahap, berangsur-angsur. Alhamdulillah dipaham nih sekarang. Baik. Sekarang pembahasan tentang Al-Quran, di mana Al-Quran yang Nabi baca, yang sahabat baca, itu persis apa yang kita baca saat ini, tak berbeda sedikit pun. Subhanallah. Ini hadirin, ya. Kenapa Allah ciptakan sababiyah, sebab akibat, kausalitas, satu kondisi di mana Al-Quran menjadi sesuatu ya yang terpelihara sampai saat ini. Yang pertama, Allah jadikan bangsa Arab ketika itu sebagai bangsa yang pertama menerima Al-Quran, adalah bangsa yang kebiasaannya menghafal, bukan menulis. Subhanallah. Jadi orang Arab itu hampir nggak butuh nulis, karena mereka ini punya akal, Allah berikan jenius. Jadi kalau dengar 1 jam nih dia dengar orang ngomong, diam aja begini, kan bisa ditiruin dari A sampai Z, titik dan komanya percis. Subhanallah. Jadi ribuan syair ketika itu ya telah mereka hafal luar kepala. Ketika Al-Quran turun, apalagi turunnya nggak langsung seluruhnya, ini dikit-dikit kan dihafal, turun, hafal dulu, pelajarin, amalkan, hafal dulu, pelajarin, amalkan. Hebat, Insya Allah, ya. Dihadirin, ya. Bahkan ketika Sayyidina Abu Bakar
melakukan kodifikasi Al-Quran, tadwinul Quran, membukukan Al-Quran, itu dengan syarat yang sangat ketat. Yang kita tahu awal-awal Al-Quran mau dibukukan, Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ketika itu khalifah. Jadi khalifah karena telah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amirul Mukminin Abu Bakar, ini Islam udah kemana-mana nih. Ya, udah luas. Terus dari para mujahid banyak yang syahid dalam pertempuran. Itu rata-rata para penghafal Quran. Gimana kalau Al-Quran kita kumpulkan dalam satu buku? Kita jatuhkan satu buku. Kan Al-Quran masih tercecer. Ada yang ditulis di pelepah kurma, di kulit binatang yang disamak, di batu, di tulang unta yang pipih. Yang paling banyak adalah di dalam dada para sahabat. Nah, kalau nanti udah kemana-mana, orang pengen tahu Al-Quran, harus datang kepada penghafal Quran. Ribet ntar bakalan. Gimana kalau kita bukukan? Kata Sayyidina Abu Bakar, aneh nggak mau. Kok kagak mau? Nabi kagak pernah nyaranin, nggak pernah nyuruh. Ini hal yang belum pernah dilakukan Nabi. Takut nih, takut tindakan tersebut bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan sunnah Nabi. Tapi Sayyidina Abu Bakar mikir-mikir, iya, Nabi memang tidak pernah melakukan, tidak pernah memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Tapi benar juga, kalau kita nggak kumpulin, ntar gimana orang pengen tahu Al-Quran? Nah sekarang Al-Quran udah dibukuin aja kita jarang baca. Alhamdulillah ada Ramadan, bisa 3 kali hatam. Kalau bukan Ramadan, wow, sampai berdebu tuh. Ya. Insya Allah habis Lebaran kita jadi rajin baca Quran, tiap hari kita baca. Nikmat Ramadan. Nah, ya mau. Akhirnya berdua datang ke Zaid bin Sabit. Zaid, kita mau angkat inti jadi ketua panitia pengumpulan Al-Quran, kodifikasi Al-Quran. Gimana nih? Apaan? Kumpulin Al-Quran? Wah, ogah. Kok nggak mau? Aneh mendingan disuruh panggul gunung, pikul bukit, daripada disuruh membukukan Al-Quran. Nabi kagak pernah merintahin. Nah, ini bid'ah hasanah ini. Ini yang disebut dengan bid'ah hasanah. Sebab yang disebut bid'ah apa atau amalan yang tidak atau yang belum dilakukan pada masa Nabi. Bid'ah ini kodifikasi Al-Quran. Zaid lama-lama dibukakan hatinya oleh Allah. Iya juga ya. Mau mulai. Dikumpulkan ribuan penghafal Quran dan tulisan-tulisan yang ditulis oleh para sahabat. Naskah yang dibawa sahabat diberikan syarat, 3 syaratnya. Ketat ini. Maka nggak sembarangan. 3 syarat. Itu tulisan yang pertama tidak boleh berbeda dengan hafalan sahabat yang ribuan. Yang pertama. Yang kedua, naskah yang ditulis harus betul-betul dengan perintah Nabi Muhammad dan ditulis di hadapan Nabi. Subhanallah. Syarat kedua tuh. Syarat ketiga adalah untuk syarat yang kedua dibawa 2 orang saksi. Artinya ini betul di hadapan Nabi dengan perintah Nabi nulisnya, ya betul. Saksinya mana? 2 orang terpercaya mesti datangin.
Nggak bisa. Ketat ini. Makanya dari ribuan sahabat, 124.000, waduh, sampai berapa? Udah nggak kehitung deh. Makanya Al-Quran, subhanallah, satu-satunya kitab suci ya yang tak terjamah oleh tangan-tangan kotor. Subhanallah, nggak bisa diselewengkan, nggak bisa dipalsukan. Subhanallah. Nih hadirin sekalian, kenapa? Jaminan dari Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Inilah hadirin sekalian ya, sejarah daripada Al-Quran. Kemudian hadirin, ulama pun berlomba-lomba untuk memudahkan umat membaca dan mempelajari Al-Quran. Di antara usaha mereka adalah memberi titik. Zaman dulu Al-Quran tulisan Arab kagak ada titik. Lah kita bedain ba, ta, sa, nun dari mana itu? Oh iya sama bentuknya, nggak ada titiknya, nggak baca. Kemudian diberi baris dhammah, fathah, kasroh, dhammatain, kasrotain, fathatain, diberi tanda waqaf, diberi saktah. Subhanallah, bid'ah tuh semua tuh. Zaman Nabi kagak ada titik, nggak ada baris. Tapi bid'ahnya baik apa buruk? Baik. Nah sekarang udah ada baris, udah ada titik, bacanya masih susah. Bagaimana nggak ada baris, nggak ada titik? Allah. Inilah hadirin, alhamdulillah dimudah. Ditafsirkan ulama, dijelaskan ulama terus luar biasa. Tanya jawab masih panjang nih, masya Allah ya. Nah inilah ilmu memang kagak habis-habis kalau dikaji. Ya, baik silahkan. Hadirin kita buka tanya jawab karena waktu tidak memadai. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nah, ya, nah. Nah, baik. Pertanyaan pertama, ini berangkat dulu waktu di Arba'in kami mendapat mata kuliah Al-Istishraq wal Mustasyrikun di Muallim Syafi'i Hadami. Kita belajar Al-Istishraq wal Mustasyrikun, satu mata kuliah membahas orientalis dan orientalisme, gitu ya. Itu kita belajar sejarah orientalisme tahun 1000 Masehi, ketika Spanyol Islam berjaya, di mana Spanyol itu Bani Umayyah. Jadi ada pangeran dinasti Umayyah ketika digulingkan dengan Abbasiyah, ada salah satu pangeran yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil, Abdurrahman III, itu kabur melarikan diri ke Spanyol. Sampai sana dibuat itu kerajaan Islam hebat di Spanyol. Nah, itu umat Islam segala disiplin ilmu dibahas. Subhanallah. Ulama ketika itu enggak fikih doang, enggak hadis doang, enggak tafsir doang, seluruhnya. Karena sudah bicara Al-Quran, semuanya kan kena semuanya tuh. Isyarat ilmiah di dalam Al-Quran, oh Masya Allah. Kita tidak tertutup. Banyak orang di luar Islam
belajar dengan para ulama di Spanyol. Nah, ketika itu ada seorang pendeta dari Jerman, pas pulang ke negerinya dia bawa naskah Al-Quran. Di Jerman diterjemahkan. Ini pertama kali Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa asing, dalam bahasa Jerman. Bahkan kalau antum ke yakni Leiden Belanda, Sorbonne Prancis, ada itu Heidelberg. Heidelberg itu ada satu perpustakaan Heidelberg di Jerman sana, itu naskah-naskah ulama, kitab-kitab ulama bentuk manuskrip banyak di sana. Masya Allah. Bahkan naskah sirah tertua adanya di Heidelberg. Luar biasa. Itu saya baca dalam Fiqh Sirah Syekh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Nah, ketika dipelajari, ternyata di kemudian hari mereka punya misi. Misinya lumayan jahat. Jadi orientalis memang enggak melulu jahat. Ada yang sifatnya semata-mata ilmiah. Tapi jangan percaya, tetap. Karena kita kan nggak bisa bedain mana ilmiah, mana yang racun. Nggak bisa bedain. Makanya kita nggak butuh ilmu orientalis. Ulama udah cukup. Begitu. Ini ada orang belajar Islam ke Chicago. Dapat doktor di Chicago. Kif, bagaimana? Emang Yaman habis ulamanya. Mesir habis ulamanya. Syam habis ulamanya. Ngapain ke Chicago? Belajar tafsir di Amerika. Orang Amerika kita ajari tafsir. Jangan kita belajar sama mereka. Begitu. Akhirnya dipelajari. Upaya mempelajari timur itu disebut orientalisme. Mempelajari ketimuran. Ada apa di timur? Ada Islam. Nah, budaya dipelajari, segala macam dipelajari. Itu yang disebut. Oleh sebab itu, penjajah mulai mendapatkan buku panduan. Oh, begini. Mereka mulai masuk tuh ke ranah tersebut. Jadi mereka belajar dulu, sebelum menjajah dipelajarin dulu tuh. Ya seperti yakni Van der Plas, Snokhorgrone, Wensing, ya, Joseph Scott, Ignaz Goldziher, itu nama-nama orientalis yang tapi Allah ciptakan ulama yang lebih hebat dari mereka. Subhanallah. Setiap muncul orientalis hebat, ada ulama hebat yang menandinginya. Luar biasa. Nah, kemudian dari catatan-catatan tadi dipelajari, kita antum pengen belajar Islam, tafadhol silahkan, ya. Bahkan ada seorang peneliti ilmu tasawuf, sampai hidupnya udah mirip sufi banget, tapi sampai wafat belum masuk Islam. Subhanallah. Hidayah mahal, hidayah. Subhanallah. Kita bersyukur deh Islam dari emak abah kita di Islam. Neliti sufi udah asik, neliti meninggalnya tetap lupa saya, orang perempuan sampai profesor itu. Subhanallah. Ya, jadi banyak sekali ya. Nah, jadi silahkan pelajari, cuman dari kitanya ingat, kita nggak butuh ilmu mereka. Kenapa? Karena ada kebanyakan banyak jarum beracun. Kayak seperti Papa T. Louis Makluf. Ini penyusun kamus Munjid. Itu kamus Munjid dipakai di pesantren. Masya Allah. Yang tulis pendeta, pastor yang tulis. Papa T. Louis Makluf. Jadi mereka belajar bahasa Arab lebih hebat daripada. Jadi punya metodologi dalam pembelajaran. Belajar hadisnya, wah, masya Allah, dikaji, ya. Nah, tapi ulama menjelaskan, oh, Munjid bagus, cuman isinya ada racun, jangan dipakai. Kalau pesantren salaf, bukan salafi, salaf itu melarang penggunaan Munjid, seperti lafaz tulako,
Idhabu fantumut tulaqo, kata Nabi waktu Fatu Mekah. Tulaqo tuh kalian telah dibebaskan. Diartikan oleh mereka kalian ditawan. Tawan sama bebaskan jauh. Nah, ini kalau kita nggak ngerti kena kita. Nah, ulama pula yang menjelaskan itu. Nah, yang kedua, perjalanan yakni Salafi yang lebih dikenal dengan Wahabi ini baru berkembang pesat tahun 1927. Jadi 5 tahun lagi mereka genep baru 100 tahun, belum lama. Ntar dikit lagi hilang. Sebab kalau paham-paham sesat muncul hilang, muncul hilang, muncul hilang begitu. Dulu kan ada Qadariyah, hantem sama ulama habis. Ada Jabariyah muncul habis. Mu'tazilah habis. Musyabbihah hilang. Mujassimah hilang. Wahabi dikit lagi juga bakal hilang. Kenapa? Dari 1927 berkembang di Saudi Arabia, sekarang Pangeran Muhammad bin Salman sudah melepaskan diri dari paham Wahabi dan ulama-ulama Wahabi. Tapi bukan ke ahli sunnah dia. Kemana? Justru ke sekuler. Musik masuk. Main gaple 12.000 orang di satu gedung. Main kartu 12.000, pakai imamah, pakai gamis. Salah satunya ada imam Masjidil Haram main gaple. Nah, kalau kita misalkan petugas ronda main gaple pantes ngilangin ngantuk. Kalau pakai gamis, pakai imamah, imam di Masjidil Haram main kartu begini, pantes gak tuh? Innalillah, kita udah pakai imamah, pakai gamis ke masjid. Nah, jadi musik, bioskop, pertunjukan, wah udah banget luar biasa. Jadi kalau Bapak ikuti berita sekarang nih, Saudi lihat, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini mulai maraknya kemaksiatan di Saudi nih, mulai terlihat ya. Nah, jadi Wahabi sebentar lagi hilang. Karena memang mereka dalilnya ya rapuh sekali, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ulama kita gigih luar biasa, ya mempertahankan. Nah sekarang alhamdulillah dari banyak-banyak Wahabi, ulama mereka sudah banyak balik ke Ahlus Sunnah, sudah banyak balik ke Ahlus Sunnah. Yang tadi bilang Tuhan di langit, udah banyak yang tobat, ya. Jadi sudah tidak berpendapat demikian. Jadi banyak sekali. Jadi wa'ala kulli hal, perjalanan Wahabi, mereka menyatakan dirinya salaf. Jadi mereka menamakan dirinya salafi, ya. Tapi salafnya cuma sampai Ibnu Taimiyah doang. Ibnu Taimiyah itu hidupnya 7 Hijriyah, sezaman dengan Imam Nawawi. Kalau disebut salaf bukan 7 Hijriyah, abad pertama Hijriyah sampai abad ketiga itu salaf. Jadi salafnya kok Ibnu Taimiyah. Nah ini pencetus yang paling dikenal sekarang namanya Albani. Albani ini bukan ulama hadis, cuman orang yang rajin baca kitab hadis. Beliau tidak bersanad, semoga Allah ampuni dosanya ya, kasihan ya. Kita jangan laknat, nggak boleh. Kita doain mudah-mudahan selamat deh, mudah-mudahan Allah ampuni, mudah-mudahan di akhir hidupnya dia bertaubat gitu. Jadi hati kita mesti bersih sama umat Islam nih. Sumpah serapah, apalagi Ramadan sekarang, ya Allah, hindari sekali lagi. Jadi demikian Pak. Jadi beda salafi cuman sebatas pengakuan. Tapi pada kenyataannya mereka haramkan mazhab. Padahal nggak bermadzhab, bagaimana kita mau paham Al-Quran? Bermadzhab kan berarti mengikuti pendapat ulama mujtahid itu. Nah kita nggak pernah belajar Al-Quran, nahu nggak ngerti, sorof kagak tahu, balago kagak belajar, usul fikih baru denger, qaid fikihnya apalagi, suruh pahamin Quran sendirian, habis gitu. Kayak ada orang di puskesmas tahu-tahu megang jarum, kita kenal nih tetangga kita nih, sekolah kedokteran kagak, berteman sama dokter kagak, kerja di puskesmas juga kagak, megang jarum.
Saya mau coba nyuntik orang. Sini saya suntik. Mau gak disuntik sama dia? Kok ente berani penyuntik? Iya, saya beli buku kedokteran seminggu yang lalu di Pasar Senen, buku bekas lagi. Oh, kalau nyuntik begini-begini. Kita ini ikutlah Al-Quran Allah menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Demikian Pak. Jadi salaf asli itu salafus saleh. Salafi dalam makna itu imam madhab yang 4 dalam akidah Asy'ari dan Maturidi. Dalam tasawuf Al-Ghazali dan lain sebagainya. Pembahasannya terlalu panjang ya. Jadi kita cukupkan. Mungkin dari yang lain silakan. Cukup ya. Hadirin, semoga apa yang kita pelajari ini menjadi pegangan buat kita semua, menjadi pencerah, penerang perjalanan kita menuju Allah. Semoga duduknya kita di majelis ini menjadi satu amalan yang sebagaimana dalam riwayat disebutkan, tafakkurus sa'ah khairun min ibadati sittina sanah. Berfikir sesaat itu lebih baik dari ibadah 60 tahun. Semoga ini menambah daripada amalan saleh kita di bulan yang penuh dengan kemuliaan, yakni bulan Ramadan. Dan semoga kecintaan kita kepada majelis ilmu ini menjadikan satu sababiyah Allah Ta'ala tutup usia kita dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin آمين نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمة الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكال حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا نعلم إنك أنت علام الغيوب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين إن أريد إلى الإسلام استطعت والتوفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب هدانا الله أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.